Hari ini adalah pertemuan pertama kita dan kita akan membahas tentang operasi sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk dalam pembahasan mata kuliah kali ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Mungkin beberapa teman ada yang sudah kenal dengan saya, tetapi alangkah baiknya kita saling berkenalan lagi agar kita semakin dekat dan semakin nyaman dalam belajar. Nah, nama saya adalah Ali Muhammad, nik saya adalah 1805166. Jika teman-teman mau mengakses blog atau materi perkuliahan itu ada di blog.stikibjm.ac.id atau Ali Muhammad. Dan yang kedua, untuk perkuliahan semester ini saya akan mencoba memakai Learning Management System di kuliah.stikibjm.ac.id. Sebagaimana yang teman-teman ketahui bahwa saya adalah dosen tetap di STKIP PGRI Banjarmasin. Untuk latar belakang studi saya adalah lulusan S1 Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul skripsi Desain dan Implementasi Algoritma Genetika untuk program penjadwalan koas. Studi kasus Lembaga Kepaniteraan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. Selanjutnya setelah lulus S1 saya melanjutkan program PPC-PAK di mana program ini diperuntukkan oleh Dikti untuk calon pendidik akademi komunitas. Kebetulan untuk lokasi pendidikannya waktu itu adalah di Politeknik Negeri Banjarmasin. Nah, di Politeknik Negeri Banjarmasin ini untuk tugas akhir saya mengambil desain dan implementasi logika fuzzy MADM dengan metode SAW untuk Open Recruitment Volunteer System pada studi kasus UPT PMB Poliban. Di sini saya dibimbing oleh Bapak Arifin Nur Asyikin. Nah, Pak Arifin ini juga ngajar di PTI. Selanjutnya setelah lulus dari Poliban, saya mendapatkan beasiswa dari STKIP PGRI Banjarmasin untuk melanjutkan studi S2 dan saya memiliki Telkom University sebagai kampus tercinta saya untuk melanjutkan program studi saya. Di sana saya mengambil peminatan media informatika. Saya dibimbing oleh Bu Ari Musriami Barmawi dengan mengambil topik tesis linguistik steganografi on Twitter. Apa itu? Yaitu teknik menyembunyikan pesan rahasia di dalam sebuah media, di mana media tersebut adalah pesan yang bisa kita publish di Twitter atau biasanya kita sebutnya nge-tweet. Seperti itu. Saya mengampu beberapa mata kuliah sebelumnya, diantaranya adalah jaringan komputer, interaksi manusia dan komputer. Nah, yang sistem operasi ini, terus ada desain web, teknik komunikasi data, RORCOM, dan saya juga mengajar di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin dengan topik atau mata kuliah Sistem Informasi Laboratorium dan Sistem Informasi Manajemen Keperawatan Gigi serta Teknologi Informasi Keperawatan Gigi. Selain daripada itu, di STKIP PGRI Banjarmasin saya juga biasanya mengampu rekayasa perangkat lunak, sistem informasi geografis, dan yang terakhir ini saya mendapat tambahan baru yaitu sistem pakar. Nah, itulah sedikit perkenalan dari saya. Untuk teman-teman ingin mengetahui tentang biografi saya secara lebih lanjut, teman-teman bisa mengakses blog.stikibjm.ac.id/alimuhammad. Di situ ada menu publikasi yang sudah saya unggah di jurnal internasional, jurnal nasional, dan haki saya. Jika teman-teman berniat atau berminat untuk bergabung di penelitian saya di semester 5 atau di semester 7, maka silahkan teman-teman mengontak saya dan berkonsultasi tentang judul yang akan teman-teman gunakan dalam topik tugas akhir nanti.
Selanjutnya kita akan membahas tentang kontrak belajar. Di dalam situasi masa pandemi sekarang ini, maka saya menerapkan ada 3 SKS, 3 jam kuliah, 1 jam responsi, 4 kali 50 menit per minggu, dengan total akumulasi 14 minggu atau 14 kali pertemuan. Nah, 14 kali pertemuan ini biasanya kita singkat dengan sekali pertemuan kita akan membahas 2 materi pertemuan secara sekaligus. Toleransi keterlambatan adalah 15 menit. Ini untuk jam perkuliahan luring, tetapi untuk perkuliahan daring sebisa mungkin akan saya publish di kuliah.stkipbjm.ac.id sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan. Untuk penilaian, saya biasanya mengambil bobot UTS sebesar 30%, UAS sebesar 40%, tugas kuis 10%, keaktifan 5%, dan batas nilai akhir fleksibel sesuai dengan distribusi nilai tiap kelas. Nah, ini kenapa saya ambil begitu? Karena biasanya untuk tugas-tugas yang terlambat mengumpulkan, saya memberikan waktu untuk mengumpulkan tugas di akhir semester nanti sebelum saya memasukkan nilai teman-teman ke sistem informasi akademik kampus. Selanjutnya harap diperhatikan bahwa di dalam perkuliahan saya tidak ada kuis, tugas, atau tugas besar susulan, perbaikan, atau tugas tambahan. Jadi tidak ada kuisnya kuis tambahan maksudnya. Nah, ada tugas-tugas yang sudah saya tentukan di awal. Jadi kalau ada yang nilainya C, nilainya D, minta tugas tambahan, saya tidak akan memberi dan saya tidak mengadakan itu. Makanya sebisa mungkin saya harap teman-teman bisa berkomitmen untuk mengerjakan segala pekerjaan rumah atau tugas yang kita berikan. Jadi untuk kelancaran studi Anda, mohon Anda mengerjakan sesuai waktu yang saya tentukan. Dan yang terakhir adalah saya tidak suka terhadap plagiarisme. Dan saya tidak segan-segan memberikan nilai E pada tugas yang teman-teman kerjakan. Jadi plagiarisme ini sangat umum terjadi di kalangan akademisi. Contohnya adalah menyalin sumber referensi tanpa mengubah satupun bait atau kalimat atau paragraf yang Anda gunakan sebagai referensi. Ini tidak boleh. Harusnya teman-teman mengambil beberapa kalimat dan melakukan perubahan terhadap kalimat tersebut. Contohnya adalah dengan melakukan substitusi, dengan melakukan transformasi jadi dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif, atau sebaliknya. Apa sih goal dari mata kuliah sistem operasi ini? Yang pertama adalah mengetahui sejarah sistem operasi. Yang kedua, mahasiswa memperoleh pengalaman langsung bagaimana menggunakan sistem operasi di masa lalu. Jadi ada semacam dari dulu itu seperti ini ya sistem operasi itu kayak gitu. Yang terakhir adalah soft skill. Ada kerjasama tim, kemampuan menyampaikan ide atau pendapat. Ini yang saya harapkan dari ketercapaian mata kuliah daripada sistem operasi ini. Untuk silabus, kita akan melakukan overview sistem operasi, kemudian kita akan membahas proses thread, sinkronisasi proses deadlock, penjadwalan, terus kita akan membahas manajemen memori, memori virtual, manajemen file, manajemen input-output, proteksi dan keamanan pada sistem operasi. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk mata kuliah sistem operasi yang akan saya ampuh ini. Nah, untuk outline hari ini adalah apakah sistem operasi itu, terus sejarah sistem operasi itu bagaimana, konsep sistem operasi itu bagaimana, struktur sistem operasi itu bagaimana. Selanjutnya, sebelum saya melanjutkan ke sistem operasi, nanti teman-teman jangan lupa untuk mengisi link daripada kuesioner dan form yang sudah saya sediakan untuk perkenalan diri teman-teman.
Ini kenapa saya perlukan, karena penting bagi saya untuk mengetahui teman-teman apa sih goal teman-teman dalam perkuliahan yang teman-teman ambil di kelas saya. Sistem operasi itu terdiri dari program aplikasi, program sistem, dan hardware. Nah, di dalam program aplikasi itu terdapat bank program. Nah, ada bank atau tempat penyimpanan program-program. Nah, tempat penyimpanan program ini dieksekusi oleh program sistem pada operasi sistem atau sistem operasi itu dengan menggunakan interpreter atau compilers. Fungsinya buat apa? Sebagai kamus untuk menjalankan program-program mana yang akan dijalankan selanjutnya. Selanjutnya ada reservasi. Dan di dalam reservasi itu ada program sistemnya berupa editor. Ada juga game, di mana game ini menggunakan shell untuk menjalankan game pada sistem operasi. Nah, di dalam sistem operasi ini menggunakan bahasa mesin. Bahasa mesin adalah bahasa yang hanya dapat dipahami oleh mesin. Terus seperti apa bahasa mesin itu? Bahasa mesin adalah seperti Pascal, terus bahasa C, bahasa VB.NET, dan bahasa yang lainnya. Untuk dapat menjembatani antara bahasa mesin dan perangkat fisik atau komputer kita, itu diperlukan microprogramming. Dan microprogramming itu biasanya ada di hardware juga. Jadi begitu kita instalannya itu ada di hard disk, di hardware, ada di RAM dan sebagainya. Terus yang terakhir ada perangkat fisik. Perangkat fisik ya komputer kita, laptop, tablet dan sebagainya. Sistem operasi adalah nyawa suatu komputer, maka sebelum dipakai komputer kita harus kita isi dulu dengan sistem operasi ini. Jadi tanpa operasi sistem komputer ya nggak jalan, sama seperti HP kalian yang minta di flash. Nah, tanpa flash ya cuma nyala gitu aja, tidak bisa digunakan begitu. Menurut para ahli komputer, arti sistem operasi dan fungsi sistem operasi adalah yang pertama, sistem yang mengontrol kerja hardware. Jadi ya dengan sistem operasi itu kita bisa mematikan komputer, menyalakan, memerintahkan untuk perhitungan, memerintahkan untuk connect internet dan sebagainya. Software yang mengontrol software atau program yang lainnya. Nah, sistem operasi itu begitu, dia adalah software yang bisa mengontrol software. Contohnya apa? Ketika kita mau menjalankan Microsoft Word, itu kita menggunakan sistem operasi untuk menjalankan Microsoft Word. Nah, ketika kita mau cetak dokumen di Microsoft Word, kita menjalankan sistem operasi serta Microsoft Word untuk mencetak dokumen pada Microsoft Word. Kernel, yaitu program yang selalu berjalan selama komputer dihidupkan. Jadi kernel ini adalah pekerjanya. Siapa yang memantau, terus nanti dia yang melakukan laporan, permintaan program A, program B, program C, dan sebagainya. Guardian, yaitu pengatur dan penjaga komputer dari serangan berbagai kejahatan komputer. Nah, di situ Guardian itu ada firewall, ada antivirus, dan sebagainya. Sistem operasi adalah perpanjangan tangan dari mesin. Jadi dia itu ya tanpa adanya sistem operasi, suatu mesin itu tidak berguna. Dia menyembunyikan detail-detail yang rumit yang harus dikerjakan. Nah, seperti yang teman-teman lakukan untuk membuat desain web, untuk menjalankan suatu web yang kita desain itu kita harus melakukan coding. Nah, coding itu disembunyikan dan orang itu hanya melihat tampilan atau interface daripada program yang kita bikin. Itulah yang dimaksud dengan menyembunyikan detail-detail yang rumit yang harus dikerjakan. Menyediakan mesin virtual untuk user agar lebih mudah untuk digunakan. Jadi, di sini
Sistem operasi selaku perpanjangan tangan dari sistem itu dia menyediakan interface atau perangkat tatap muka virtual untuk memudahkan user dalam mengakses kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh user tersebut. Yang ketiga adalah mengamankan resource dari akses langsung user. Jadi karena itu disembunyikan dan dia dibentuk sebagai interface, sehingga resource atau coding aslinya itu aman, tidak bisa dirubah secara langsung oleh user kecuali user itu masuk ke dalam sistem-sistem yang sudah menjadi bagian daripada sistem operasi tersebut, seperti regedit dan sebagainya. Sistem operasi sebagai manajer sumber daya atau resource, dia bisa dilakukan di manajemen sumber dayanya. Misalnya apa? Misalnya kalau kita main game itu baterai kita cepat habis. Karena apa? Karena dia melakukan pemrosesan yang berat. Beda ketika kita gunakan untuk mengetik dokumen, mengetik di notepad atau mendengarkan lagu. Multiplexing, ilusi seolah-olah terdapat banyak sumber daya. Dia itu seolah-olah banyak di situ, ada power, ada RAM, ada pendukungnya, ada kernel, ada shell dan sebagainya. Scheduling, penjadwalan, menentukan apa, siapa dan kapan mendapatkan resource. Jadi di dalam sistem operasi itu ada penjadwalan. Ya, ada first order logic, FIFO dan sebagainya. Itu akan kita pelajari nanti. Operasi sistem atau sistem operasi dan hardware. Sistem operasi menjadi perantara program dalam mengakses hardware. Jadi dengan sistem operasi, seseorang bisa memerintahkan printer untuk mencetak dokumen. Dengan sistem operasi, seseorang bisa menggerakkan satelit di luar angkasa. Di situ ada komputasi yang memerlukan CPU, terus ada penyimpanan data, memerlukan volatil atau memori atau RAM, dan persisten atau disk, ada hard disk, flash disk, dan sebagainya. Terus ada jaringan, dia memerlukan NIC atau alamat yang ada pada LAN card, ada protokol juga. Terus ada input-output berupa sound card, keyboard, sebagai masukan, dan display atau monitor. OS membuat abstraksi umum, diantaranya adalah proses. Dia akan membuat proses, akan membuat page atau halaman-halaman penggunaan proses. Kemudian di halaman-halaman itu akan dikumpulkan dalam suatu bentuk file, di organisasi dalam bentuk file. Kemudian ada soket untuk input-output, untuk jaringan juga. Terus ada file khusus. Nah, file khusus ini biasanya untuk melakukan perintah-perintah yang terjadi selama sistem tersebut mengalami error, sehingga dengan adanya file khusus maka sistem tersebut bisa dihandle walaupun sedang overload atau dia sedang istilahnya apa ya? Mungkin sedang hang seperti itu. Fungsi sistem operasi, supaya kita bisa menggunakan program-program lainnya untuk mengontrol program. Nah, dengan sistem operasi kita bisa menjalankan web browser, bisa menjalankan SAM, bisa menjalankan Notepad, bisa menjalankan Sublime, bisa menjalankan program-program editor, program pengetikan, program-program yang menjadi pekerjaan kita sehari-hari dan sebagainya. Dengan sistem operasi, kita tidak sembarangan memakai fasilitas di rumah komputer kita. Jadi kita nggak sembarangan, nggak istilahnya dipatokin. Udah, kalau komputer ya fungsinya buat menjalankan program, menjalankan A, menjalankan B. Terus dengan sistem operasi Windows saja, kita tidak bisa menjadikan laptop itu untuk
telepon sehari-hari, tetapi kita bisa memakai sebagai fasilitas pendukung untuk telepon sehari-hari seperti itu. Jadi fungsinya itu tetap komputer pada dengan sistem operasi Windows ya untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan komputer atau perhitungan. Membuat sistem komputer nyaman digunakan. Jadi fungsinya ya enak aja. Contohnya apa? Nyaman digunakan. Nah, teman-teman kalau dikasih pilihan memakai Windows 95, Windows 98, Windows XP atau Windows 10, teman-teman pasti akan memilih Windows 10. Karena apa? Karena sesuai dengan kondisi saat ini di mana memerlukan multitasking grafik yang besar. Kalaunya masih XP, saya rasa tampilannya itu kurang menarik. Sebagai efisiensi hardware komputer, jadi dia dengan sistem operasi satu hardware itu bisa ditanam beberapa sistem operasi. Nah, itu saya rasa sangat efisien sekali. Dengan komputer kita bisa menjalankan file hosting domain pada local drive atau local laptop kita. Bisa juga dengan sistem operasi kita bisa menggunakan komputer sebagai HP untuk chatting. Sejarah sistem operasi membantu pemahaman kebutuhan atau requirement inti. Jadi pertamanya itu ya karena ada kebutuhan waktu itu adalah perhitungan. Bukan sesuai rancangan yang luar biasa. Nah, pertamanya ya biasa aja untuk perhitungan aja gitu. Menyelesaikan beberapa masalah sambil menambah beberapa masalah lain. Nah, karena setiap masalah itu selalu berkembang, maka sistem operasi juga berkembang dan harus diadakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi saat itu. Berhubungan erat dengan sejarah hardware. Jadi gimana sih hardware komputer dulu yang berupa tabung-tabung hampa yang besar-besar, dan satu komputer itu luasnya sama dengan gedung STKIP di Banjarbaru, seperti itu. Terus sejarah user, sejarahnya adalah perang dunia. Nah, pengen ada komunikasi, pengen ada perhitungan untuk algoritma-algoritma tertentu. Ini adalah sejarah hardware. Pada awal mulanya tahun 1964 itu CPU clock-nya 100 sampai 1 MHz. Di sini megahertz. Hitungannya masih megahertz ya. Jadi 1 MHz saja udah cepat. Memorinya berapa? 0,5 mega. Nah, memorinya 0,5 mega. Memori yang dimaksud adalah RAM. Nah, RAM-nya bayangkan, RAM masih 0,5 mega. Seperti apa lambatnya? Ya mungkin seperti jam tangan digital kita kayak gitu. Terus disknya atau hard disknya itu 8 mega. Dapat apa, bro? Kayak gitu. Buat nyimpen foto aja habis. Kadang fotonya 16 mega. Terus kalau 8 mega kurang dong. Terus jaringannya tidak ada. Harganya berapa? $2.000, $2 juta. Nah, $2 juta bayangkan pertama kali segede apa tuh? Satu gedung STKIP gitu kan. Usernya 1. Terus berkembang di tahun 1981. Jadi rentangnya itu ada 17 tahun untuk naik ke level berikutnya. 5 kali lebih besar untuk CPU clock, tetapi 2 kali lebih besar dari memori. Dan di situ bisa kita lihat harganya sudah mulai turun menjadi 200.000 dari $2 juta. Terus di 2003 itu berkembang menjadi 3 GHz dengan memorinya 256 MB, terus harddisknya 40 GB, terus dia networknya 10 sampai 100 Mbps, usernya 1 orang 1 PC. Nah, itu di tahun 2003 itu masih berbentuk komputer Pentium 1 atau Pentium 2 ya sepertinya. Kalau 256
megabyte itu maksimal, lebih sama dengan 256 megabyte. Nah, untuk sekarang kita udah memasuki Core i8. Udah lebih harat lagi, dimana kecepatannya sekarang sudah lebih dari 3 GHz. Nah, apa bedanya multi-core dengan single core? Nah, ya bedanya otaknya orang banyak sama otaknya orang satu dipakai gitu. Kalau kita memakai orang pintar 10 sama orang pintar 1, kan cepetan orang pintar 10 tuh eksekusinya. Terus memorinya lebih sama dengan 4 GB. Nah, berapa besarnya lebih dari 4 GB? Nah, sekarang sampai 512 GB. Untuk disknya udah di atas 1 TB. Untuk kapasitas jaringan, untuk bandwidthnya 1 GB per second. Ada yang sampai 100 GB. Ya, buktinya di Astinet tuh dikasihnya. Kayak gitu. Harganya berapa? Lebih murah lagi, $700. Sehingga kondisi saat ini satu orang itu bisa menggunakan beberapa komputer, bener nggak gitu? Sejarah user, ada ilmuwan komputer. Dia ilmuwan komputer itu background awalnya adalah matematikawan, jadi dia adalah orang matematik. Terus dipunyai oleh perusahaan besar, dipunyai oleh beberapa universitas. Dia pemakai pribadi. Komputer generasi pertama pada Perang Dunia Kedua untuk membantu pembuatan peluru kendali sampai pembuatan bom atom. Jadi digunakan untuk menghitung memang molekul-molekul atom itu agar terkendali. Terus ada eksekusi program tunggal tanpa OS. Jadi khusus satu komputer untuk office saja, untuk ngetik aja, satu komputer untuk perhitungan aja, seperti itu. Terus ada hardware programming. Hardware-nya diprogram untuk kepentingan tertentu. Programming lambat, bukan offline. Ya, lambat dia, bukan terputus dengan jaringan. Beda ya. Jadi antara lambat dan terputus dengan jaringan. Plug board dan punch card. Jadi dia ada blok dan beberapa card atau dia slot kartu-kartu yang lain seperti PCI untuk sound card dan sebagainya. Nah, itu dulunya itu ya banyak sekali, tidak tergabung dalam satu seperti laptop sekarang. Tidak ada bahasa pemrograman. Nggak ada bahasa pemrograman, semuanya hanya bahasa mesin. Membuang waktu komputasi. Jadi untuk memulainya itu seseorang harus mengetik coding gitu. Sehingga apa yang terjadi ya nggak efisien, nggak fleksibel, dan memerlukan waktu yang lama. Programmer menggunakan sangat banyak waktu untuk menemukan bug. Jadi ketika program itu nggak jalan, itu programmernya pusingnya minta ampun, bisa seharian, 2 harian, atau seminggu untuk menjalankan sistem aja gitu. Beda sama sekarang, 5 menit aja udah selesai, sistem udah jalan gitu. Nah, ini adalah komputer generasi pertama. Nanti teman-teman bisa baca di slide saya. Ukuran komputernya juga sangat besar, menggunakan tenaga listrik yang besar, menggunakan silinder magnetik untuk penyimpanan data. Kalau sekarang kan pakai SSD. Biar apa? Biar cepat dan tahan guncangan gitu. Walaupun terjatuh dia nggak akan, sedikit mengalami resiko kerusakan. Bukan nggak akan rusak ya, tetapi sedikit mengalami resiko kerusakan. Komputer generasi kedua, dia sudah ada slot kartunya, ada batch system, terus ada 2 aplikasi ilmiah dan data processing. Dipengaruhi oleh penemuan transistor yang digunakan untuk menggantikan tube vakum. Jadi transistornya udah mulai kecil. Aslinya segede gaban, segede ini ya, tabung las kayak gitu ya. Segede tandon air kayak gitu pertamanya. Komputer generasi kedua menggunakan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Cirinya kapasitas
memori utama cukup besar, sudah lebih dari yang generasi pertama. Menggunakan transistor, menggunakan magnetic atau magnetic disk yang berbentuk removable disk, sudah bisa dilepas-lepas, diganti-ganti. Mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing. Jadi sudah ada jaringannya di generasi kedua. Proses operasinya lebih cepat. Orientasinya pada aplikasi bisnis dan teknik. Waktu itu hanya diperuntukkan untuk bisnis dan teknik aja. Komputer generasi ketiga, CPU idle selama proses input output. Jadi ya diem aja komputernya. Multiprogramming dengan partisi, dia sudah bisa menjalankan beberapa program secara bersamaan. Spooling setelah job selesai. Terus dia waktu programmer terbuang sia-sia. Masih terbuang. Karena apa? Memerlukan time sharing, waktu untuk berbagi, dan masalah baru seperti waktu respon, tracing, dan sistem file. Dimulai dari penggunaan batu kuarsa untuk pembuatan IC dan miniaturisasi komputer-komputer elektronik. Jadi adanya batu kuarsa untuk apa? Untuk IC. Jadi IC-nya itu hitam dengan kotak, kakinya banyak tuh kayak kelabang. Terus ada kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program dengan program-program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Ya, sistemnya adalah sistem operasi Unix pada Sinclair ZX80, PDB, dan VAX waktu itu. Nah, ada memori partisi, terus ada multiprogramming, 3 job di memori generasi ketiga, ada job 1, job 2, job 3 ditangani oleh operasi sistem. Nah, ini adalah komputer generasi ketiga, ciri-cirinya itu ada. Bisa teman-teman baca sendiri. Ini komputer generasi keempat. Dia sudah sistem operasi jaringan, sistem operasinya sudah terdistribusi dengan baik berupa Windows dan Linux. Perkembangannya sangat pesat ya. Upgrade hardware, layanan baru pemakai, perbaikan bug itu sudah ditangani oleh ahli dan semakin cepat untuk saat ini. Bahkan untuk bisa kita lihat untuk sistem Android, untuk HP si Samsung aja gitu kan, itu setiap bulan sudah menyediakan upgrade sistem operasi untuk pembenahan bug seperti itu. Komputer generasi keempat diawali dari kemampuan memasang banyak komponen dalam suatu keping chip logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Jadi karena komponen itu bisa disingkat menggunakan IC, jadi harganya langsung jatuh gitu, nggak berharga. Pada tahun 1981 IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Jadi 1981 itu udah mulai dikenalkan untuk penggunaan pribadi yang awalnya institusi atau pemerintahan militer, sekarang sudah diperuntukkan untuk penggunaan personal. Jadi bisnisnya sudah berbeda. Jumlah PC waktu itu melonjak dari 2 juta unit tahun 81 menjadi 5 juta unit pada tahun 1982. Artinya apa? PC sudah semakin murah dan terjangkau. 10 tahun kemudian 65 juta PC yang digunakan. Berarti 1992 itu 65 juta PC yang digunakan di seluruh Indonesia. Terdiri dari apa? IBM dan Apple. Itu dulu IBM memang perusahaan besar di bidang komponen elektronik bersama dengan Apple waktu itu. Nah, ini adalah jaringan atau pohon dari keluarga Windows, Microsoft Windows, yang awalnya dimulai dengan Windows 1.0, Windows 2, 2.1 perbaikannya, 3,
Windows ME 98 dan XP. Terus ada untuk skala workstation atau server yang memerlukan jaringan itu, lahirlah Windows NT atau Windows 3.1 yang ditandai dengan sesuatu yang ganjil tanpa X. 3.5, 3.51, 4, terus Windows 2000, akhirnya jadi XP, terus muncul lagi Server 2003, Windows Server 2003, Windows XP Server 2003 revisi kedua, terus muncul Vista sehingga muncul Windows Server 2008, dan yang terakhir servernya 2008 untuk yang revisi 2. Nah, sekarang mungkin udah tinggi ya, karena saya tidak mengikuti di bidang jaringan, maka saya kurang tahu. Untuk yang versi Home Basic atau penggunaan skala perumahan itu ada Windows Vista, Windows 7, Windows 10, dan sekarang katanya mau di-upgrade lagi. Windows berapa itu? 20 mungkin, 10, 20, 30, nggak tahu lah. Windows saat ini 55,1% untuk pasar OS server di 2002. Nah, pertamanya di 2002 itu yang diperlukan itu untuk server, itu separuhnya. Tetapi untuk yang pasar klien itu sebesar 93,8% untuk kliennya. Jadi untuk yang biasa aja, untuk yang komputer biasa itu ya 93,8, hampir 94%. Jadi nyisa 6%. Kebanyakan di PC ya, waktu itu suka PC. Ditujukan ke pasar server yang kokoh, jaringan web dan database ya, untuk jaringan web dan database waktu itu. Bentuknya seperti apa? Wintel, Windows plus Intel x86, belum ini ya, belum 64 ya, masih 32 bit. Windows 2000 terdiri dari 35 juta baris kode. Nah, banyak. Codingnya itu 35 juta, makanya tim ya. Nah, semangat coding habis ini. Microsoft merekomendasikan memori 60 MB. Windows XP terdiri dari 40 juta baris kode dengan memori 128 MB. Windows 2003 terdiri dari 50 juta baris kode, memorinya 256. Nah, Windows 7 berapa? 40 juta baris kode. Kalau Windows 10 ya sekitar 50 juta lah sampai 60. Open source untuk Linux. Jadi ada di dalam sistem operasi itu, kalau kita menggunakan yang berbayar ada Windows itu berbayar, berlicense, tetapi kalau kita menggunakan Linux itu cenderung lebih aman. Kalau dulu itu di beberapa negara kalau kita mau ke luar negeri itu ada operasi. Jadi kalau tidak menggunakan Windows original maka dia dicoret. Nah, waktu itu Linux semakin booming dan orang-orang semakin banyak yang menginstal, mengganti sistem operasinya menggunakan Linux. Lahir di tahun 1991. Nah, penciptanya adalah Linus Torvalds menggunakan prosesor 80386. Versi 1 device yang didukung terbatas tanpa fasilitas jaringan, mendukung proses-proses di Unix. Nah, pertamanya ya di open source kan oleh si Linus Torvalds ini, sehingga banyak kalangan akademisi yang sampai sekarang masih mengembangkan daripada Linux ini. Ya silakan teman-teman kalau mau membuat ini kelompok keahlian Linux atau grup Linux. Pada tahun 94 itu terdapat versi 1 dengan jaringan internet. Dia sudah mendukung internet. Sistem file ditingkatkan dari Minix, mendukung banyak device, modul kernel. Jaringannya sangat dinamis. Nah, ini ada konvensi pengembangan untuk Linux, ada versi minor ganjil pengembangan, kalau minor genapnya itu stabil. Jadi ya
Kalau mau download itu pilih yang genap, yang stabil versinya. Hardware lebih banyak didukung, memasukkan mode 8086 untuk DOS emulation, mendukung SPARC, Alpha, dan MIPS. Nah, ada multiple arsitektur, multiple processor, thread, dan memory management di situ ada. Nanti kita akan belajar tentang itu. Ini adalah untuk Linux saat ini. Sekitar tahun 2003 yang kemarin ya. Kalau 2020 udah banyak berkembang, tumbuhnya mungkin sudah 50%. Jadi kalau mau memakai Linux itu sekarang tampilannya sudah mirip seperti Windows, udah mendekati Windows. Jadi udah semakin user friendly, semakin ramah gitu. Nah, jangan lupa untuk menanyakan tentang sesuatu yang menjadi pikiran atau hambatan teman-teman dalam pertemuan kali ini. Untuk nanti saya akan mencoba membentuk suatu kelompok, di mana kelompok ini akan saya berikan tugas sesuai dengan peminatan. Nah, teman-teman saya harap tetap semangat, tetap konsisten, tetap ikhtiar dalam belajar walaupun di situasi pandemi ini dan memerlukan pembelajaran daring. Nah, kata siapa pembelajaran daring itu akan dihapus ketika sudah selesai masa COVID-19 ini? Kalau saya rasa COVID-19 ini sebagai pendorong pada era revolusi industri 4.0. Jadi, kebutuhan untuk pembelajaran daring itu akan dilanjutkan walaupun si masa pandemi COVID-19 sudah selesai. Itu karena apa? Karena untuk kesetaraan pendidikan di seluruh dunia. Itu idenya seperti itu. Nah, itu adalah kemajuan teknologi. Saya harap tetap belajar dengan semangat, tetap mencari resource, tetap tidak mengerjakan tugas secara asal-asalan, dan mohon maaf bila mana ada salah dan khilaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.